Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama Ibu Mulyati, yang kedua saya sendiri Dede Amar Solihat, yang ketiga Bapak Asep Triana, yang keempat Ibu Kemi, yang kelima Bapak Entis Tisna Sanjaya, yang keenam Bapak Yadi Suryadi, dan yang ketujuh Neng Eva Ulfiani. Kami akan memenuhi tugas mata kuliah teori politik dengan tema liberalisme klasik dan libertarianisme yang akan disampaikan presentasinya oleh rekan kita yaitu Bapak Entis Tisna Sanjaya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada moderator kita, teman kelompok kita, yakni Bapak Dede Amar Solihat, yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan makalah tugas tentang teori politik yang berjudul liberalisme klasik dan libertarianisme. Kata liberalisme melahirkan beberapa etimologi, yakni kata liberal, liberty, libertarian, dan libertine, yang semua berasal dari kata bahasa Latin yang artinya freedom atau kebebasan. Yang pada akhirnya juga menghadirkan beberapa istilah atau terminologi tentang sebuah ideologi, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman tentang kebebasan dan persamaan hak. Ada beberapa kunci atau keyword dalam penyampaian liberalisme dan libertarianisme, yakni freedom of speech atau kebebasan berbicara, natural right atau hak alami manusia terkait dengan life yang hidup bebas tanpa tekanan orang lain. Yang kedua, liberty, kebebasan untuk memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu, property, kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang ketiga, against absolute power, artinya melawan atau menentang kekuatan absolut. Next. Adapun latar belakang liberalisme terjadi akibat dua peristiwa besar di dunia, yakni satu, Revolusi Prancis yang terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari monarki ke demokrasi atau ke liberalisme. Yang kedua, Revolusi Amerika yang ditandai dengan Declaration of Independence atau Independence Day 7 Juli tahun 1776. Next. Ada dua pemikir besar yang menginisiasi atau menjadi sentral dalam pemikiran tentang liberalisme yang berkaitan dengan state of nature atau negara yang belum berbentuk secara formal, yakni satu, Thomas Hobbes, di mana beliau berpendapat bahwa individu itu pada dasarnya jelek atau egois sesuai dengan fitrahnya. Namun untuk manusia ingin hidup damai, oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat atau meleburkan diri dalam suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain, di mana perjanjian itu memerlukan pihak ketiga atau penguasa, sehingga pada akhirnya negara hadir sebagai wasit. Yang ketiga, John Locke berpendapat individu pada dasarnya adalah baik. Sebuah kontradiksi antara Thomas Hobbes dan John Locke, di mana Thomas Hobbes berpendapat bahwa individu itu jelek atau egois, sementara John Locke berpendapat individu itu pada dasarnya adalah baik. Sebuah kontradiksi, namun karena mempunyai pemikiran dasar pemikiran yang sama, yaitu untuk melindungi kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika individu akan diambil oleh orang lain, sehingga mereka melebur membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah. Seperti tadi, negara hadir sebagai wasit. Next. Baik, pengertian liberalisme klasik dan libertarianisme. Liberalisme klasik adalah ideologi politik, sebuah cabang liberalisme yang mendukung keadaan sipil dan kebebasan politik dengan pemerintahan, demokrasi perwakilan berdasarkan aturan hukum, dan mengutamakan kebebasan ekonomi, atau lebih dikenal dengan ekonomi kapital. Yang kedua, libertarianisme adalah dalam bahasa Latin liber atau free, freedom atau bebas, adalah klasifikasi filosofi politik yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai fokus utama mereka dan sebagai sebuah tujuan. Mereka berusaha untuk memaksimalkan otonomi,
atau kemerdekaan pribadi, dan kebebasan memilih, menekankan kebebasan politik, asosiasi sukarela, dan keutamaan penilaian individu. Sementara libertarian atau orang yang libertari berbagi sebuah skeptisisme otoritas. Mereka menyimpang pada lingkup penentangan mereka terhadap sistem politik dan ekonomi yang ada. Next, liberalisme klasik. Secara komprehensif, liberalisme klasik mempunyai dasar pemikiran atau disadarkan pada satu, kebebasan negatif atau bebas dari. Yang kedua, meminimalisir pembatasan terhadap kebebasan individu. Yang ketiga, itu tadi negara atau hadir sebagai wasit atau penengah antar kontra kepentingan antar individu. Next. Secara umum, tiga prinsip liberalis klasik yaitu satu, tidak bersetuju pasti dari negara, tetapi pada umumnya mengharapkan adanya pembatasan atau penggunaan penggunaan pemaksaan entah oleh individu atau pemerintah. Mereka mendukung agar perintah itu kecil dan terjaga dalam batas aturan. Adapun masalah utama dan dalam politik bukanlah bagaimana memilih pemimpin, tetapi bagaimana mereka mengekang pemimpin ketika meraih kekuasaan. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, liberal klasik percaya bahwa kesejahteraan tidak diciptakan oleh pemerintah, tetapi oleh kerjasama antar individu yang merdeka. Kemakmuran dihasilkan individu yang menemukan atau menciptakan, create, menabung, save, dan invest, dan pada pastinya mempertukarkan barang dan jasa secara sukarela demi keuntungan bersama-sama dalam keteraturan spontan dari teori ekonomi pasar bebas. Yang ketiga, liberal klasik memberi prioritas dukungan terhadap kebebasan pribadi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Penganut liberal klasik mengakui bahwa orang-orang memiliki pertentangan pendapat, ketidaksetujuan di mana letak batas kebebasan, tetapi secara luas bersetuju bahwa kebebasan pribadi harus diperbesar dan penggunaan pemaksaan harus diperkecil. Next. Baik, mempersempit pembahasan, mari kita masuk ke pengaruh liberalisme bagi perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam menentukan kebijakan pemerintah di tanah jajahan, ada dua golongan politik yang berpengaruh di kalangan rakyat Belanda, yaitu golongan liberal dan golongan konservatif atau golongan tua. Kaum liberal mengajukan gagasan baru bagi kebijakan kolonial di Indonesia yang ditujukan kepada kebebasan dan kesejahteraan penduduk. Gagasan dan cita-cita liberal ini mendapat pengaruh dari polisi Prancis karena negeri Belanda pernah dijajah dan dikuasai oleh kerajaan Prancis kalau tidak salah di Louis XVI atau Louis XIV. Kaum liberal berharap pemerintah Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem taksis atau pemajakan atau pajak. Mereka tidak menyetujui cara pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Dagang Belanda yaitu VOC karena dianggap tidak menguntungkan. Kaum liberal juga mengusulkan agar sistem penjarahan paksa dihapuskan dan diganti dengan sistem penjarahan yang terstruktur melalui sistem pajak karena sistem ini dianggap akan lebih menguntungkan pihak pemerintah maupun masyarakat atau penduduk Indonesia. Secara umum, beberapa karakteristik atau ciri-ciri paham liberalisme dapat dibagi di antaranya. Satu, individu mempunyai kesempatan yang sama atau natural right. Yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Berdasarkan pada poin pertama, yaitu persamaan hak dan kesempatan pada setiap individu, maka setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Yang ketiga, hukum diterapkan. Negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dari setiap individu di mata hukum atau equal of state, equal of right, kesetaraan di depan hukum. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Negara liberal menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Secara teoritis sesuai dengan sedikit sama dengan teori demokrasi Pancasila, itu tentang bentuk negara, yaitu kebebasan negara ada di tangan masyarakat. Benar. Baik, dari pemaparan di atas ada beberapa karakteristik
atau ciri-ciri paham liberalisme yang dirangkum diantaranya: satu, setiap individu mempunyai kesempatan yang sama. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Berdasarkan pada poin pertama, yaitu persamaan hak dan kesempatan pada setiap individu, maka setiap individu akan memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelesaian sengketa atau konflik atau pertentangan kepentingan. Yang ketiga, hukum diterapkan. Negara liberal adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan, maka hukum tertinggi dalam negara liberal adalah tentang persamaan kedudukan dan setiap individu akan punya kedudukan yang sama di mata hukum. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Artinya, negara liberal menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyatnya. Yang kelima, negara hanyalah alat. Dalam liberalisme, dalam suatu negara berpikir bahwa negara adalah suatu sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai negara tersebut. Yang keenam, tidak menerima ajaran dogmatis atau dogmatisme. Hal ini disebabkan oleh pandangan filsafat dari John Locke yang hidup di tahun 1632 sampai 1704, yang menyatakan bahwa semua pengetahuan didasarkan pada sebuah pengalaman. Juga dapat dipetik beberapa kelebihan ideologi liberalisme, yakni antaranya masyarakat memiliki keinginan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya intervensi dari orang atau pihak lain. Yang keempat, pers mempunyai hak serta kebebasan untuk mengkritik pemerintah secara tajam, namun tetap mematuhi etika pers dalam koridor dan batasan yang berlaku. 5. Timbulnya motif untuk mencari keuntungan sehingga kegiatan ekonomi dalam suatu negara berjalan secara efektif dan efisien. Di balik kelebihan, tentu ada kekurangan dari ideologi liberalisme, yaitu satu, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai sumber daya. Yang makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kedua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin, karena kapital lebih mendominasi ketimbang hal-hal lain. Yang ketiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan, seperti yang terjadi di saat ini. Timbulnya banyak hoax, banyak hal-hal yang plural untuk meraih satu keuntungan baik secara opini maupun materi. Yang keempat, adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapat masyarakat. Yang kelima, terbentuk kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat lebih tinggi, bourgeois, dari kelompok masyarakat lainnya, proletar, ataupun sebaliknya. Yang kelima, sama-sama penganut demokrasi, menghargai perbedaan pendapat dan lebih mengutamakan musyawarah dalam mencari suatu titik pertemuan atau perbedaan pendapat. Karena secara umum liberalisme atau paham bebas yang berasal di dunia barat, maka kebanyakan negara penganut ideologi adalah negara-negara yang memang berada di barat atau ras barat. Contoh, Amerika Serikat, Jerman di Eropa, dan Prancis, Kanada di Amerika Utara, dan Australia di selatan Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan tersebut di atas, liberalisme klasik dan libertarianisme, sehingga kirinya diambil beberapa kesimpulan, yakni satu, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang paling utama. Yang kedua, secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dijadikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama atau pembatasan dogmatis. Baik, alhamdulillah berdasarkan hasil diskusi telah kami presentasikan. Mudah-mudahan ada pemahaman atau menambah wawasan kita semua. Namun di balik semua pemaparan tadi, selain diskusi, tentu kita juga mempunyai beberapa referensi atau sumber baku, yaitu satu, pendapat John Locke sebagai pencetus paham liberalisme yang kami kutip dari kumparan.com 21 November 2021, juga dari Jean-Baptiste Say
tentang liberalisme klasik di wiki1.com, tanggal yang sama. Thomas Malthus, berkas dpr.go.id, tanggal yang sama. Balai Pustaka, Arif Setiawan 06blogspot.com, David Ricardo, ide lagu utama dalam ekonomi politik, STE Ganesha @journal.id, 21 November 2021. Nah, untuk penjelasan kami mohon saran, pendapat dan kritik untuk menjadikan bahan yang kami presentasikan tadi lebih sempurna, lebih baik di masa yang akan datang. Sekian, saya kembalikan acara atau presentasi ini ke moderator, yaitu Bapak Dede Anwar Sohyat. Saya sebagai penyampai mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat rekan kita Bapak Entis Tisna Sunjaya, yang mana beliau telah menyampaikan presentasinya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Juga berkaitan dengan rekan kita semua yang ingin mendalami berkaitan dengan materi tersebut, nanti akan tertuang di slide terakhir. Juga kami dari kelompok 4 mohon maaf bila ada kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.